selain jadi ibu kos, jadi sekarang ibunya olahraga untuk para selebriti. Waduh, Masya Allah, tabarakallah. Olahraga ada ibu gitu ya. Pokoknya kalau aku segala kegiatan yang positif, aku tuh pengen ada gitu. Kenapa selalu ngasih ke teman-teman selebriti untuk ayo olahraga? Itu pertama kali siapa yang akhirnya terkena virus olahraga itu ya? Olahraga tuh sebenarnya kita memang kayak dari kemarin-kemarin pokoknya olahraga yang memang menyenangkan. Olahraga tuh kan capek, tapi kita harus tetap olahraga supaya sehat. Jadi kita cari olahraga yang menyenangkan. Pernah sepatu roda, tetap walaupun sekarang udah nggak yang rutin, tapi tetap masih sepatu roda. Terus kayak bulu tangkis, dikit-dikit kan buat olahraga gitu. Terus pokoknya setiap ada olahraga kayak pernah cobain pilates juga, zumba, seru-seruan. Nah sekarang lagi seneng main padel. Itu akhirnya semua orang teracuni ya? Atau pertama kali siapa yang? Sebenarnya pertama kali yang ngeracunin kita itu Nabila Syakib. Jadi waktu itu Nabila Syakib kayak satu tahun lebih yang lalu, 1,5 tahun yang lalu tuh kita ngajakin tuh rame-rame, ngajakin aku, ngajakin Shiren, Zaskia, Gigi, itu diajakin main padel. Cuman waktu itu memang padel belum sehits sekarang. Terus kita cobain, kitanya tuh belum terlalu bisa. Dan waktu itu nyari coach tuh masih susah. Jadi kita tuh nggak konsisten lanjut. Nah sekarang padel menjamur di mana-mana gitu kan. Nyari coach juga lebih gampang. Jadi sekarang kita semuanya pada main padel. Tapi kakak katanya Bismillah ya. Iya. Membangun lagi proses. Kata siapa? Kata siapa? Kelihatannya tuh ngelihat proyek apa sih kak itu? Itu proyek kos-kosan. Kosan lagi ya bu ya? Kenapa? Menambah kosan lagi ya? Bismillahirrahmanirrahim. Pokoknya kalau aku tuh apa aja usaha selama halal dan bisa bermanfaat lah buat orang-orang ya aku pasti mau. Gimana caranya mungkin bisnis dari kosan sudah lama menambah terus, apalagi kemarin sempat yang sebetulnya sudah ada, cuma diperbarui lagi sama Ibu Tia. Itu gimana bisa memaintain hal seperti itu? Sebenarnya kalau yang lama itu tuh udah hampir 12 tahun belum aku perbarui, masih tetap sama seperti itu, tapi aku jaga kebersihannya kayak gitu. Terus habis itu kemarin sempat nambah lagi gitu. Jadi kalau aku tuh memang salah satu bentuk investasi kita untuk nanti jadi dana pensiun itu salah satunya tuh kos-kosan, karena buat aku dan suami kos-kosan tuh kayak jadi dia ada income bulanan, tapi dia sebagai investasi juga kan. Kalau kayak tanah, bangunan gitu kan harganya juga nggak turun gitu. Apakah tanah akan mencoba untuk merambah gitu, jual beli tanah ya Ibu ya kira-kira ya? Jual beli tanah ya, belum ada ilmunya. Seru sih, tapi udah ada lah biar agent yang lain. Tapi kalau misalnya disuruh milih kak, bisnis kosan atau bisnis orang gitu, kakak lebih pilih Kalau kosan tuh kayak udah mendarah daging gitu. Jadi ya sekarang udah pelan-pelan kita kalau memang nanti ada rezeki biasanya kan kumpulin, tabung, terus nanti kita buat kos-kosan lagi gitu. Lebih kayak gitu sih. Kalau misalkan bisnis olahraga ya pengen juga gitu. Cuman kan apa nih olahraganya? Apakah kita cukup paham dan tahu betul tentang olahraga itu gitu. Tapi sampai kepikiran mau bikin lapangan padel atau masih yang kayak Amin didoakan ya. Amin ya. Amin. Nah kalau kakak sendiri belajar bisnis itu emang dari muda kah atau dari dulu kapan? Otodidak sebenarnya belajar bisnis. Kayaknya bisnis dan berjualan tuh lumayan mendarah daging, karena dari SMP pun gimana caranya bisa punya uang jajan itu dagang. Dulu tuh kayak kalau beli parfum gitu kan dipakai terus teman-teman pada parfumnya enak banget gitu. Oh ya udah mau nitip aku jual gitu. Ya dari situ aku udah dapat untung sedikit-sedikit, biasa untung 500 perak. Bisa buat ongkos dan buat jajan. Dan kalau misalnya kemarin kalau kakak batu pertama kosan gitu, emang suka undang-undang supraka atau gimana gitu, suka kemarin kan nggak ngundang itu tuh kak, itu kenapa? Ya Allah, kamu nomor teleponnya di mana sih sayang? Coba dicari ya.
enggak, bukan gitu, bukan. Pasti kalau misalkan bisa undang nanti kita undang ya, next time ya. Mohon maaf.